Oleh karena itu tentu kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur dan PUPR Provinsi Kalimantan Timur bidang sumber daya air yang telah mengambil inisiasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar bantaran Sungai Besar Karangmumus ini. Jadi memang arahnya sudah betul, step-stepnya juga sudah betul, bahwa banjir Samarinda ini ada beberapa kriteria yang mesti harus diselesaikan. Yang pertama, menertibkan pematangan lahan atau pengundulan hutan yang ada di daerah hulu. Dan saya rasa itu sudah disampaikan ke pemerintah provinsi atau pemerintah kota untuk tidak lagi ada pematangan atau pengundulan hutan. Kemudian yang kedua, karena akibat dari pengundulan hutan itu kan sedimentasi, makanya normalisasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu sudah betul, artinya memperluas luas penampang dari sungai. Jadi ada sebagian yang dikeruk, ada sebagian yang dilebarkan sehingga penampang luas Sungai Karangmumus bisa menampung das dari Sungai Karangmumus itu sendiri. Tanggapan saya sebagai masyarakat sekitar Kelurahan Lok Bahu atas dikerjakannya normalisasi sungai oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas PUPR bidang sumber daya air. Saya menganggap bahwa kegiatan ini, program normalisasi sungai ini sangat bermanfaat buat masyarakat, khususnya masyarakat sekitaran Sungai Karangmumus dan Karangasem Besar. Selama ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur sudah beberapa tahun ini telah melaksanakan kegiatan normalisasi sungai, itu baik di Karangmumus, Karangasem Besar maupun sebagian Karangasem Kecil. Nah, ini merupakan salah satu program pengendalian banjir Kota Samarinda yang memang dari segi infrastruktur, pengendalian secara infrastruktur ini cukup signifikan, bagus. Itu sangat positif ya, bagi pengendalian banjir di Sudas Karangmumus. Tentunya kegiatan itu akan bisa meningkatkan kapasitas tampung aliran Sungai Karangmumus. Dengan begitu, volume air yang selama ini meluap ke jalan-jalan itu bisa masuk secara penuh ke Sungai Karangmumus, membesar atau meningkatkan kapasitas tampung aliran, itu juga akan meningkatkan kualitas air. Manfaatnya luar biasa. Saya kira ke depan yang penting ada satu kesepahaman di kalangan masyarakat Samarinda bahwa upaya normalisasi ini adalah untuk kepentingan kita semua, dan menyadari bahwa upaya-upaya normalisasi ini adalah satu upaya pemerintah yang memerlukan pembiayaan cukup besar. Itu harus disadari, sehingga ke depan kita sebagai warga masyarakat Samarinda benar-benar mematuhi apa-apa yang menjadi penyebab adanya banjir itu. Misalnya saja tadi disampaikan masalah letak rumah, konstruksinya dan lain sebagainya. Kemudian juga kita minta
bahwa tata ruang kota Samarinda itu betul-betul dipenuhi dan dipatuhi, sehingga ruang-ruang terbuka hijau juga bisa kita pelihara dan masyarakat tidak membangun seenaknya dan sebagainya. Kalau ini kita laksanakan, maka saya kira manfaatnya akan kita rasakan ke depan. Banjir ketika air sungai dan air hujan tumpah di sekitar ini. Beberapa saat yang lalu kami melihat, mengamati ketika belum dilakukan pengerukan dan pendalaman serta pelebaran ini, itu sampah-sampah cukup banyak menghambat kemudian tumbuh-tumbuhan di samping kiri. Sehingga ketika air hujan turun dari hulu, itu begitu lama dia mengendap di sungai ini, bahkan ada masuk ke daerah jalan-jalan yang dilewati termasuk jembatan ini. Tapi sekarang alhamdulillah setelah dinormalisasi, kami tidak lagi menikmati air yang tumpah. Oleh karena itu ini manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat di sini. Hasil daripada pengerukan ini memang sangat dirasakan. Ini terutama daerah-daerah yang awalnya ini cukup lama tergenang. Sekarang ini seperti yang di daerah sudah sekarang Mumus, ini beberapa sudah mulai merasakan bahwa surutnya genangan banjir itu akan lebih cepat, dan juga tentunya karena kapasitas tampungan yang dulu kondisi sebelum dikeruk itu memang kecil sekali. Setelah dikeruk tentunya ini akan memperbesar tampungan kapasitas alir sungainya sendiri. Dampak kerugian banjir itu semakin tinggi, masyarakat yang merugikan juga. Jadi bukan hanya pemerintah itu tugas semua normalisasi sungai, tapi juga oleh masyarakat. Nah, ketika normalisasi itu berhasil, siapa yang istilahnya menerima manfaat? Ya masyarakat sendiri. Kebiasaan-kebiasaan ini ya tidak bisa hilang sebegitu cepat, ya, memerlukan waktu, memerlukan sosialisasi, memerlukan pandangan-pandangan masyarakat yang melihat keindahan kota itu makin baik, sehingga kesadaran itu akan muncul secara alamiah. Karena kalau kita lihat juga dengan bersihnya Sungai Karangmumus, dan kita juga lah yang menikmati. Dan kemudian juga kalau bersihnya Sungai Mumus, kurang Karangmumus, maka masyarakat Samarinda juga lah yang menikmati, tidak banjir lagi. Ini yang harus ada kesepahaman itu. Banjir adalah masalah sosial, sehingga kita mesti harus sampaikan dan kita harus selalu mensosialisasikan terkait dengan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah tidak di sungai, tapi tetap ditempatkan di tempat pembuangan akhir. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk bisa memberikan informasi dan sosialisasi. Saya masih melihat adanya partisipasi masyarakat yang kurang, yang mana masih ada sebagian masyarakat membuang sampah itu di sungai ataupun di selokan, yang mana bisa kita lihat di tempat penyaringan di sekitar Gang Takwa, ya, sungai di Jalan Takwa itu menumpuk di sana sampah-sampah di tempat penyaringan. Ketika sungai ini sudah bersih seperti ini, maka kewajiban memelihara bukan hanya pemerintah, dalam hal ini PUPR dan sumber daya air, tapi justru masyarakat di sekitar ini yang paling utama. Bagaimana menjaga dan memelihara anak sungai ini supaya tetap bersih,
salah satunya adalah jangan membuang sampah di sungai ini. Karena sungai ini adalah untuk kehidupan. Ketika sampah itu mengalir, ini akan mendatangkan berbagai macam penyakit dan hambatan-hambatan lainnya di aluran sungai ini. Oleh karena itu, saya menghimbau warga yang ada di sini untuk sampah buanglah pada tempatnya di daratan, ya, bukan di sungai ini, sehingga sungai ini dapat kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Memang kita berharap juga peran masyarakat ini juga dalam pengendalian banjir ini juga harus digalakkan, artinya berperan aktif di situ masyarakat. Jangan membuang sampah seenaknya di sungai. Kemudian juga pembukaan lahan ini secara tidak langsung juga akan menyumbang sedimentasi seperti di daerah-daerah banjir yang lain. Ini cukup signifikan sekali karena kalau sedimentasi mengendap di sungai atau di waduk, kapasitasnya tentunya berkurang. Melakukan konsolidasi dengan pemerintah Kota Samarinda, kemudian dengan pemerintah pusat agar kesinambungan daripada normalisasi Karangmumus tetap jalan ke depannya. Kalimantan Timur sudah menjadi bagian daripada IKN. Hal-hal yang kita benahi adalah bagaimana kota-kota di Kaltim ini tumbuh berkembang dengan baik, nyaman, termasuk Kota Samarinda. Jadi pembenahan ini antara lain adalah bagaimana Samarinda mengendalikan banjir. Meskipun secara 100% mungkin tidak, tetapi paling tidak banjirnya bisa cepat berkurang. Nah, salah satu adalah bagaimana menata Sungai Karangmumus, Sungai Karangasem Besar. Dua-duanya yang sekarang sudah progresnya cukup bagus, ini harus tuntas tetapi dijaga. Terus terang aja saya melihat memang program pengendalian banjir di Samarinda ini harus komprehensif. Bukan tanggung jawab provinsi juga, tapi tanggung jawab pemerintah pusat juga, termasuk juga pemerintah Kota Samarinda. Sehingga kegiatan-kegiatan ini harus disinkronkan, harus dipadukan. Kemudian juga harus melihat dari sisi perencanaan secara keseluruhan, master plan keseluruhannya seperti apa. Jangan nanti di saat tengah sudah dinormalisasi ternyata ada bagian hilir yang tidak dilakukan apa-apa. Tapi saya lihat semua ini sudah mulai positif, sudah mulai baik pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun mungkin dari balai wilayah sungai yang mendapatkan anggaran dari APBN itu sudah satu. Artinya sudah ada perencanaan yang baik, perencanaan yang jelas. Tapi harus dilakukan secara rutin dan ikut peran serta dari masyarakat. Tentunya bukan hanya dinas PU dalam hal ini yang harus berperan aktif, tapi dinas atau instansi lain ini juga harus berperan aktif mengambil peran di dalam pengendalian banjir Kota Samarinda, tidak hanya di Sungai Karangmumus, Sungai Karangasem Besar, Sungai Karangasem Kecil, juga di Samarinda seberang. Ini yang kita juga perlu tangani semua dan secara dengan ketersediaan dana juga fokus pada beberapa lokasi yang betul-betul ini rawan banjir dan mengakibatkan kerawanan yang cukup tinggi di Kota Samarinda ini. Menjadi harapan pemerintah dan harapan kita semua. Yang terakhir tentu kami mengharapkan di samping apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang sama-sama kita lihat dan kita nikmati dapat terus dilanjutkan. Sekali lagi terima kasih pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan mudah-mudahan rakyat di sini, masyarakat di sini betul-betul memiliki kesadaran memanfaatkan sungai ini, memelihara dan menjaganya tetap menjadi sungai yang indah ke depan.